Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Ini statusnya saya masih hiatus ya untuk saat ini, tapi saya pengen banget untuk membuat video bonus ini. Soalnya puzzle-nya bakal sangat spesial banget. Tapi maaf juga ya, untuk di video hari ini belum ada webcamnya dulu. Jadi ceritanya itu di setiap tahun, itu ada acara rutin yang diadakan di Discord CTC Community, yaitu Secret Puzzle Santa. Dimana intinya itu kita akan tukeran kado puzzle atau sudoku gitu. Saya membuatkan puzzle untuk orang lain dan orang lain membuatkan puzzle untuk saya. Nah, di tahun ini saya request untuk dibuatkan clock faces sudoku. Karena belakangan ini saya sangat suka banget sih dengan varian ini dan lumayan banyak mengeksplorasinya. Jadi saya sangat senang banget sih ketika melihat kado dari event ini ya, mendapatkan clock faces sudoku, dan saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle-nya. Dan kalau kalian belum terlalu terbiasa dengan varian ini, mungkin bakal sedikit kesulitan ya untuk memahami konsep dasar dari varian ini. Tapi nanti setelah saya membacakan untuk peraturannya, saya akan coba untuk bantu menjelaskan konsep serta properti dari varian ini. And for non-Indonesian viewer, I also have a clock faces guide in English that explains all of the properties with which I will link in the description below. Dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, clock faces Sudoku. Jadi aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita juga punya 4 angka di sekeliling lingkaran harus ditempatkan secara meningkat dimulai dari salah satu dari 4 petaknya dan bergerak searah jarum jam kalau itu adalah lingkaran putih, atau bergerak berlawanan jarum jam kalau itu adalah lingkaran hitam. Dan tidak semua lingkaran diberikan. Jadi kalau kita lihat contohnya untuk di lingkaran putih ini, kita harus menempatkan angka ini dalam urutan yang meningkat searah jarum jam, tapi kita nggak tahu di mana mulainya gitu. Jadi kalau misalkan mulainya di sini, angkanya harus meningkat searah jarum jam. Jadi bisa aja kayak misalkan contohnya 3, 5, 7, 9 gitu misalkan seperti ini. Kita nggak tahu dia mulainya di mana, dan lingkaran putih adalah angka yang meningkat searah jarum jam, dan kalau lingkaran hitam berlawanan arah jarum jam. Mari kita mulai dengan memikirkan logika-logika dasarnya dari clock faces Sudoku. Kita bisa memikirkan varian ini sebagai variasi dari termometer Sudoku, di mana termometer akan berbentuk seperti ini dan angkanya harus meningkat dari lingkaran hingga mencapai ujung. Dan dalam clock faces kita harus menentukan di mana lingkarannya dan di mana ujungnya. Jadi misalkan untuk clock faces putih maka harus meningkat searah jarum jam. Kalau ada lingkaran yang di sini maka harus meningkat seperti ini untuk bentuknya. Angka rendah dan angka tinggi adalah angka yang cukup penting dalam clock faces Sudoku. Misalkan kita bisa mendapatkan angka 1 ataupun angka 9 pada sebuah clock faces, kita akan langsung tahu bagaimana bentuk dari clock faces tersebut nantinya. Misalkan ada angka 1 di sini, karena itu merupakan angka terkecil, kita langsung tahu bahwa itu adalah permulaan dari clock faces kita dan akan berbentuk seperti ini. Selain itu juga kalau kita bisa tahu misalkan nantinya bakal ada angka 1 misalnya di 2 petak ini. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari situ. Bahwa nantinya setidaknya kita bisa tahu beberapa petak yang akan selalu meningkat. Dari petak ini ke petak ini. Karena angka 1 berada dalam 2 petak ini. Sebelum kita lanjut ke properti selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan dulu apa yang saya sebut di sini sebagai break. Jadi dalam clock faces itu sebenarnya kita hanya perlu untuk menghapus tepat satu panah yang saya tunjukkan di sini yang akan membantu untuk memvisualisasikan logikanya. Jadi misalkan kalau kita menghapus panah ini misalkan nanti dalam clock facesnya itu akan berbentuk seperti ini. Petak ini akan meningkat ke sini, dan ke sini, dan itu akan menjadi termometer atau clock faces yang valid. Dan di sini fungsi dari break itu adalah menghapus panahnya. Jadi kalau ada break di sini, maka yang panah yang akan kita hapus adalah panah ini dan nanti akan berbentuk seperti ini untuk clock facesnya. Atau definisi dari break ini tepatnya adalah di mana dia berhenti meningkat sesuai dengan arah clock facesnya.
Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika ada dua clock faces. Syaratnya harus memiliki warna yang sama, sama-sama putih atau sama-sama hitam, itu terhubung dan berbagi dua petak tepat di antaranya. Jadi seperti ini berbagi dua petak di antaranya. Dan itu akan terjadi sebuah interaksi yang menimbulkan properti yang bisa kita dapatkan di sini. Di sini kita harus bertanya, masing-masing clock faces ini nantinya akan memiliki tepat satu break, yaitu untuk menghapus panahnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah mungkin kedua clock faces ini memiliki break di tempat yang sama? Jika breaknya di tempat yang sama, maka itu hanya bisa di petak ini dong. Karena panah yang memiliki tempat break yang sama hanya untuk petak ini. Dan itu akan menghapus panah hijau ini, dan itu akan menghapus panah ungu di sini. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan terjadi sebuah loop yang harus saling meningkat gitu. Petak ini harus lebih kecil dari petak ini, kemudian lebih kecil dari petak ini, dan seterusnya. Tidak ada tempat untuk berhentinya, dan itu nggak mungkin kan. Kalau kita lihat dari segi bagaimana panahnya di sini. Jadi itu nggak mungkin. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah mungkin tidak ada break di dalam petak ini? Nggak mungkin dong, karena kalau kita lihat dari panahnya di sini, petak ini harus lebih kecil dari petak ini, tapi kalau kita lihat dari panah yang hijau, petak ini harus lebih kecil dari petak ini, dan itu nggak mungkin. Jadi harus ada break untuk salah satu dari panah hijau ini atau panah ungu ini. Tadi kita tahu bahwa masing-masing clock faces itu akan memiliki tepat satu break. Di sini ada dua clock faces, maka bakal ada tepat dua break. Dan juga kita sudah menemukan di mana satu breaknya berada di tengah sini yang akan menghapus antara panah hijau ini atau panah ungu ini. Dan kita harus menemukan satu break lagi yang akan menghapus panah yang berada di luar ini. Dan kalau kita lihat, dimanapun kita menempatkan break terakhir kita, di seluruh petak ini nantinya itu akan selalu terbentuk thermo loop. Misalkan kita menempatkan break terakhir kita di sini yang akan menghapus untuk panah hijau ini, dan nantinya termometer kita untuk petak ini harus lebih kecil dari petak ini, lebih kecil dari petak ini, lebih kecil, lebih kecil, dan lebih kecil, dan itu akan terbentuk sebuah termo yang membentuk sebuah loop. Jadi dimanapun kita menghapus panah terakhir kita sudah pasti tahu bahwa nantinya seluruh petak ini akan menjadi clock faces yang terhubung dan membentuk thermo loop. Logika ini juga berlaku untuk pola-pola atau orientasi lainnya, bahkan juga untuk lebih dari dua clock faces. Yang penting di sini yang harus kita ingat adalah dia harus memiliki warna yang sama, sama-sama putih atau sama-sama hitam, serta juga terhubungnya itu dia berbagi tepat dua petak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akan berbagi tepat dua petak, dan ini akan berbagi tepat dua petak. Dan itu akan selalu terbentuk thermo loop di mana seluruh clock facesnya akan menjadi petunjuk yang terhubung. Sebenarnya masih ada dua properti lagi sih untuk varian ini ya. Cuman karena sepertinya tidak relevan ya untuk menyelesaikan puzzle-nya, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan properti-properti tersebut secara langsung gitu. Cuman kalau kalian tertarik untuk mempelajarinya, kalian bisa cek dokumen Clock Faces Guide yang saya buat, yang linknya ada di deskripsi video di bawah. Tapi mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya, dan salah satu propertinya sebenarnya memiliki pola seperti ini sih. Cuman di sini untuk polanya itu dia butuh sesuatu yang spesifik ya untuk dipenuhi kriterianya. Cuman kalau di pola ini belum memenuhi secara penuh gitu. Jadi belum, sepertinya nggak
nggak bisa kita gunakan untuk puzzle ini ya. Semoga nggak termasuk dalam intended solve-nya sih. Cuma nanti kita akan lihat gimana. Oke, kita bisa mulai di mana ya untuk puzzle ini? Mungkin di sini kali ya, karena di sini kita sudah mendapatkan angka 1, di mana itu akan memulai untuk loopnya. Jadi ya ini akan menjadi sebuah loop karena lingkaran putihnya terhubung, sehingga menjadi satu kesatuan loop. Dan kita tahu angka 1 merupakan angka terendahnya, maka akan selalu dimulai di sini. Oke, jadi kita mungkin langsung pencil mark aja ya untuk di code faces ini. Angka 1 ini minimal 3 sekarang ya, karena nggak mungkin 2. Ini minimal 4, ini minimal 5, minimal 6, minimal 7, maksimal 9 ya. Jadi ini hanya bisa 789, 678, 567, 456, dan ini 345 berarti. Oke. Ini ada 5 dan dia harus meningkat secara berlawanan jarum jam kan ya. Dan ini juga akan menjadi sebuah satu kesatuan loop di sini. Dan gimana pun kita membentuk termometernya, 5 di sini akan selalu meningkat ke petak ini gitu. Jadi karena ini 5 dan petak ini adalah angka yang lebih besar dari angka 5 kan ya. Jadi dalam arahnya itu dia akan selalu meningkat ke dari petak ini ke petak ini ke petak ini dan petak ini untuk membentuk termometernya. Dimanapun nanti kita terbentuk termometernya itu akan selalu seperti itu. Jadi ini akan selalu merupakan angka yang lebih besar. Jadi ini minimal 6 ya. Berarti ini hanya bisa 6 atau 7, ini hanya bisa 7 atau 8, dan ini hanya bisa 8 atau 9. Supaya bisa meningkat dari angka 5 ke petak ini. Tapi ini nggak mungkin 7 lagi. Jika ini menjadi 8 dan ini menjadi 9. Nice. Sangat seru banget untuk clock faces ini interaksinya kalau menurut saya di sini. Oke, kemudian kita punya angka apa lagi? 9. Kita sudah punya angka 9 ya di dalam loop ini. Jadi kita tahu di mana dia berhenti. Jadi loopnya pasti akan berbentuk selalu seperti ini sekarang untuk termometer kita. Jadi ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 5 meningkat ke sini ya. Ini harus 1, 2, 3, berarti ini harus 2, 3, 4. Oke. Mungkin karena ini sudah nggak terlalu membantu kita ya, kita delete aja kalau nggak terlalu membantu. Ini sekarang di loop ini kali ya. Iya, dan puzzle-nya juga sangat menarik banget ya, dimana banyak loop clock faces yang terbentuk dari desain yang dibuat oleh setter dari puzzle ini. Luar biasa banget. Di sini dengan logika yang sama ya, kita akan selalu meningkat secara jarum jam untuk di dalam loop ini. Dan angka di sini adalah 3 dan ini adalah 67. Dia harus meningkat dari petak ini ke petak ini nantinya. Jadi kita tahu ini akan menjadi angka 4 atau 5 berarti ya. Dan ini adalah 5, 6. Ini minimal 4, minimal 5, minimal 6, dan ini maksimal 7, makanya bisa maksimal 7, maksimal 6, maksimal 5 di sini untuk kandidatnya. Tapi ini nggak bisa 5 lagi sekarang. Jadi ini harus 6, ini harus 7 sekarang. Dan di kolom ini kita masih butuh 3, 4, 5. 3 ini bisa kita tempatkan di kolom ini. Tersisa angka 4 dan 5. Nice. Ya, untuk ke 3 kolom ini sih sepertinya sangat membantu banget untuk penempatan loopnya. Dan sekarang di sini kita bisa mulai telusuri juga. Dan mereka itu kalau misalkan kita punya angka yang bukan angka terkecil tapi mendekati angka terkecil gitu, kayak angka 2 di sini. Kita tahu setidaknya di mana kira-kira untuk lingkaran dari termometernya itu akan berada gitu. Jadi kita bisa aja mendapatkan termometer seperti ini ya. Lingkaran di sini ada satu angka yang bisa merupakan angka yang lebih kecil dari angka 2, yaitu angka 1. Atau kita bisa aja mendapatkan angka 2 sebagai lingkarannya dan akan meningkat seperti ini termometernya. Dan gimana pun kemungkinannya untuk dua hal tersebut, kita bisa untuk menggambar sebuah termometer yang
um, termometer sementara gitu. Seperti ini. Dia akan selalu meningkat dari angka 2 ke petak ini karena kita tahu lingkarannya pasti bakal ada di sini atau di sini gitu. Jadi dalam clockwise ini sangat membantu banget kalau kita menggambar termometer yang kita tahu di mana dia harus meningkat gitu. Dan berarti ya ini harus 2, ini harus meningkat ke 4, ke 5 berarti. Kemudian ini 6 atau 7 ya, karena ini maksimal 8, nggak bisa berisi angka 9, ini harus 7 atau 8. Oke. Lalu tersisa angka 1 sampai 6, 7, 8, 9. Kita coba benchmark aja semua. Ini nggak mungkin 8 oleh saudaraku, ini nggak mungkin 9. Dan untuk petak ini, cara kita tahu kanda tersebut adalah dia harus lebih kecil dari petak sebelumnya atau dia harus lebih besar dari petak dalam berlawanan arah jarum jam tersebut gitu. Jadi kalau misalkan petak ini dia nggak mungkin berisi angka 6 karena itu nggak bisa membuat loop ini menjadi valid nantinya. Dia harus lebih besar dari petak ini. Jadi kalau ini lebih besar, dia bisa aja merupakan angka 9 atau petak ini bisa aja lebih kecil dari petak ini yaitu berisi angka 1. Jadi ini hanya bisa 6, nggak mungkin 6 atau 7, hanya bisa 1 atau 9. Oke, nice. Lalu 3 di box ini tersisa 2 tempat. Ini nggak mungkin 2 juga oleh saudaraku sekarang. Ya, dan loop ini sudah pasti sepertinya akan menjadi valid. Mungkin kita coba next ke loop selanjutnya ya. Loop selanjutnya mungkin kita coba lihat di sini kali ya. Ini akan meningkat searah jarum jam. Dan karena kan data sini hanya bisa berisi dari angka 1 atau 6 atau lebih ya. Jadi kita bisa membayangkan di mana nantinya lingkaran tersebut akan berada lagi sih. Dia bisa aja di sini untuk lingkarannya dan bergerak seperti ini, atau dia bisa aja di sini dan bergerak seperti ini nantinya. Jadi kita tahu setidaknya untuk seluruh petak ini dia harus meningkat, dan ini nggak bisa berisi angka 1 lagi sekarang. Ini minimal 3, minimal 4, minimal 5, minimal 6, ini berarti harus minimal 7, dan maksimal 9 ya. Berarti kita punya 3 kemungkinan. Ini bisa 4, 5, 6, ini bisa 5, 6, 7, ini bisa 6, 7, 8. Tapi nggak mungkin 8 sekarang ya. Jadi untuk maksimalnya berkurang. Oke, nice. Dan 5 sekarang membuat ini jadi 4. Oke. Lalu di mana lagi? Di sini mungkin 3, 5, 6, 7 ya, berarti di sini. Dan untuk petak ini dia adalah angka yang harus lebih kecil dari angka 3 atau lebih besar dari angka 7. Jadi pilihannya hanya bisa 1, 2, atau 9 karena nggak mungkin 8 lagi sekarang di sini. Oke. Dan untuk angka satunya hanya bisa satu masih mungkin di seluruh petak ini sih. Cuman 2 ya, 2 nggak mungkin sini lagi karena terlalu jauh dari angka 3 untuk angka 2-nya, dan 9 juga nggak mungkin sini karena terlalu jauh dari angka 7 dan kita nggak bisa mendapatkan angka 8 di dalam loop ini. Oke. Petak ini antara lebih, ini masih mungkin untuk 8 ya di sini. Dia bisa lebih kecil dari angka 3 yaitu angka 1 atau bisa aja lebih besar dari angka 7 atau 9 yaitu 8 berarti. Jadi ini harus nggak mungkin 6 atau 7 lagi sekarang. Ini tapi masih mungkin untuk 9 di sini ya. 9 dan 1 untuk membuat menjadi valid. Oke, di mana lagi kira-kira ya untuk lanjutannya? Ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. Oh, ini nggak mungkin 1 atau 3 ya. Jadi hanya bisa 2 di sini berarti. Dan ini meningkat berlawanan arah jarum jam, dan sudah ada angka 2 ya, berarti balik lagi antara di sini atau di sini untuk lingkarannya, dan ini sudah pasti akan meningkat seperti ini. Dan minimal mungkin 3 atau 5 ya, minimal 4, 5, 6, 7. Berarti kita punya 3 kemungkinan karena ini maksimal 9, 8, maksimal 8, maksimal 7, maksimal 6. Jadi ini bisa 4, 5, 6, ini 5, 6, 7, 6, 7, 8, dan 7, 8, 9. Ini nggak mungkin 7 lagi, ini nggak mungkin 7, ini nggak mungkin 5 oleh sudoku, dan ini meningkat ya, minimalnya 6, maka ini minimal lebih dari 6, ini harus 8 berarti, ini harus 8, ini harus 9.
Nice. Ya kalau di sini polanya valid, saya bisa mendapatkan angka 1 di sini ya. Sebenarnya ini langsung bisa didapatkan juga sih dari kita, kalau kita lihat dari segi loop ini ya. Loop ini harus berisi 289 dan ini harus menjadi 1 karena harus lebih kecil dari petak ini atau lebih besar dari petak ini. Dia yang bisa 1. Oke, jadi ini loopnya sudah selesai. Ya, dan ini valid ya untuk polanya, cuman ya karena kebetulan aja kayaknya ya untuk ini menjadi valid. Bisa aja ini tidak seperti ini sih untuk pola ini. Oke, tapi kita di loop ini sudah mendapatkan angka 1, jadi kita tahu gimana termometernya bekerja. Harus seperti ini, minimal 3 di sini ya, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 3 kemungkinan lagi, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Tapi di sini nggak mungkin 4. Jadi ini minimal 5, ini minimal 6 berarti sekarang. Oke, nice. 6, 7 pair di sini, ini nggak mungkin 6 lagi berarti. Oke. 6, 7 pair juga di kolomnya. Di kolom ini angka 6 dan 7 hanya bisa di 2 petak ini, maka mengeliminasi di mana angka 6 dan angka 7 di dalam kolomnya. Nggak mungkin 6 lagi, ini menjadi 4, ini menjadi 3 sekarang oleh Sudoku. Ini nggak mungkin 7 sehingga menjadi 8. Oke. Di kolomnya kita tersisa angka 1 dan 9 berarti belum muncul ya. 1 9 pair, angka 2 yang bisa di sini dan angka 4 hanya bisa di sini sekarang. Nice. 4 buat ini menjadi 5. Kemudian dia meningkat ya, ini nggak mungkin 5 lagi, ini meningkat minimalnya. Dimana angka 8 dalam box ini yang bisa di sini sekarang. 8 buat menjadi 1, ya kolomnya sekarang selesai ya. Sangat lancar banget sih untuk sejauh ini puzzle-nya ya. 9, 7, 6, 9, yang menjadi 1, yang menjadi 6, yang menjadi 7, yang menjadi 6, 5, 3. Nice. Sangat keren banget. Oke, kita coba pencil mark aja untuk di dalam box ini juga. Ini tersisa 7 dan 2 bisa kita selesaikan oleh Sudoku. Kemudian di sini kita butuh 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7. Ini 2, 3, dan 8. Ini mungkin 2 lagi sekarang. Ini adalah 4 dan 9. Dan ini harus meningkat ya. Dimana angka 9 itu adalah akhirnya. Maka ya ini nggak mungkin 9 lagi sekarang ya. Karena kalau ini akhirnya, kita harus membuat ini meningkat ke sini. Dan itu nggak mungkin kan. 4 di sini meningkat ke angka yang lebih besar apa? Angka 8 masih mungkin, tapi angka keduanya nggak ada. Jadi harus seperti ini, dimana dia meningkat berarti dari, dan ini menjadi 4 ya oleh Sudoku, sehingga dia harus meningkat seperti ini, dan ini akan menjadi 2 dan 3 berarti supaya bisa lebih kecil dari angka 4. Nice. Oke, kita delete aja untuk termometernya. Oke. Lalu 3 membuat menjadi 8. Dan untuk termometer ini berarti dia harus meningkat dari sini ke sini ya. Dan ini berarti bukan 7 dan ini bukan 5 lagi sekarang. 6, 7 pair dalam kolomnya, maka membuat menjadi 5. Kolom ini butuh 3 dan 9. Bisa kita selesaikan oleh Sudoku. Sini mungkin untuk sekarang. Untuk petak ini ya. Ya, karena sekarang 2 petak ini tidak meningkat secara berlawanan arah jarum jam ya. Maka ini dimana dia adalah breaknya di sini untuk di dalam clock faces ini. Jadi kita tahu dimana dia harus meningkatnya. Dia harus meningkat kedua, ini minimal 5 berarti sekarang, mungkin 3, 4 lagi oleh Sudoku, maka harus 5, 6, dan 7 seperti ini. Nice. Ini menjadi 5, menjadi 6 sekarang. Karena kita tahu juga gimana dia bekerja. Ini 1 meningkat ke minimal 3 sekarang, nggak mungkin 2 di sini. 3, 4 ke 5. Di sini ini kita nggak tahu ya gimana dia kira-kira akan bekerja. Karena bisa aja ini kayak ini merupakan lingkarannya 3, 4 kemudian meningkat lagi ke sini, atau ya ada sebuah lingkaran di 2 petak ini. Ya mungkin kita coba fokus dulu untuk Sudokunya di sini. Untuk angka 1 mungkin
nggak kolom ini dulu kali ya, kita lihat kolom ini kita masih butuh 5, 2, dan 6. 5 yang kita tempatkan, 6-nya dan 2-nya masih 20 saja. 9 bisa kita tempatkan dalam box ini. Ups, salah pencet. Itu 9 terakhir bisa kita tempatkan di sini, dan berarti kita tahu ya gimana sekarang dia akan bekerja, karena 9 adalah akhirnya, maka harus seperti ini, dan ini harus lebih kecil dari yang ketiga dan nggak mungkin 2, makanya bisa 1. Nice. Dan ya, sepertinya semua clock faces-nya sudah kita selesaikan, jadi tersisa hanya Sudoku saja. Sangat seru banget untuk puzzle-nya. Ini menjadi 6 sekarang di barisnya yang belum muncul. Di box ini kita masih butuh angka 1, 7, 8, dan juga 4. Mungkin 47 di dalam kolom ini. Ada 18 pair. Dan ada 4 di sini. 47 selesai. 8 ke bawah. 8 dan 1. Kita butuh 2 dalam kolomnya. Tersisa 1, 3, dan 7. Oh belum ya, harus dari samping dulu untuk menyelesaikannya. Di sini kita butuh 5 dan 8. Yep. 5, 8. Typo mulu ya, masih tetap typo di sekarang. Menjadi 2 dan 6. Ini masih butuh 7 dan juga 2. 7 dan 4. 7 dan 4 seperti ini. 7 menyelesaikan 7 di sini, 3 dan 1. Dan yang terakhir adalah 1, 8, dan 3. Dan puzzle selesai. Clock Faces Sudoku Secret Puzzle Santa 2025. Mungkin saya bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan lancar ya, karena sudah terbiasa dengan logika varian ini sih. Tapi kalau menurut saya puzzle ini sangat cocok banget untuk men-showcase ya salah satu properti dari clock faces ini. Kalau misalkan lingkaran dengan warna yang sama itu terhubung, itu membentuk satu kesatuan loop. Dan terutama juga sangat cocok buat yang belum terbiasa bermain varian ini ya. Jadi lebih memahami konsep-konsep dari clock faces ini. Varian ini juga sebenarnya underrated banget sih. Karena belum terlalu banyak puzzle yang saya temukan ya yang menggunakan varian ini gitu. Padahal sangat mind blowing banget untuk logika-logika atau properti yang bisa didapatkan dari clock faces ini. Saya enjoy banget untuk bermain puzzle ini. Thank you very much for the setter, for the lovely gift. Feel free to reveal yourself in the comment if you want. Dan semoga kalian juga suka bermain puzzle-nya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.